kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya di rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Bu Leli. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kosakata, gambar berseri, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia, sekarang kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalian masih semangat ya belajar di rumah? Nah, sekarang disimak yuk materinya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan memiliki 3 cara berkembang biak. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Yang kedua, hewan melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Umumnya terjadi pada burung-burungan atau unggas, namun sebagian besar juga terjadi pada hewan yang hidup di air, hewan amfibi, beberapa reptil, serta serangga. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Contohnya, dari burung-burungan atau unggas ada ayam, bebek, itik, angsa, elang, dan pinguin. Dari reptil ada cicak, tokek, buaya, dan biawak. Dari serangga ada nyamuk, belalang, semut. Dari amfibi ada katak. Dan yang terakhir, dari hewan yang hidup di air ada udang, ikan, dan penyu. Yang kedua, hewan melahirkan atau vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Umumnya terjadi pada hewan mamalia. Ciri-ciri hewan yang melahirkan yaitu mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan mempunyai rambut di tubuh mereka. Contohnya, hewan yang melahirkan yang hidup di darat antara lain sapi, kambing, kelinci, kuda, orangutan, dan lain-lain. Serta hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang hidup di air antara lain lumba-lumba, ikan paus, anjing laut, dan singa laut. Yang ketiga, hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan kombinasi antara bertelur dan melahirkan, di mana embrio, janin atau bakal bayi yang berkembang biak dan bertumbuh di dalam telur. Dan telur tersebut masih berada di dalam tubuh induknya. Contohnya, hiu macan, hiu paus, ular anaconda, ular boa, dan lain-lain. Sekarang, Bu Leli akan mencontohkan pertumbuhan pada hewan. Bu Leli akan mengambil contoh pertumbuhan pada bebek. Bebek merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek tidak serta-merta menjadi dewasa seperti yang kita lihat sekarang ini. Bebek dewasa atau induk bebek akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Telur yang sudah dihasilkan akan diirami hingga menetas dan muncullah bebek-bebek kecil. Seiring dengan waktu, ukuran bebek akan bertambah dari yang kecil hingga dewasa. Lalu, bagaimana dengan bentuk dan warnanya? Ada yang tahu? Bebek tidak mengalami perubahan bentuk. Anak bebek akan sama bentuknya dengan induknya. Akan tetapi, ketika bebek baru menetas,
warna kulitnya adalah kuning. Setelah itu berangsur-angsur berwarna kecoklatan hingga coklat, hingga bebek tersebut menjadi dewasa. Selain mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan, hewan juga mengalami daur hidup. Daur hidup merupakan suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daur hidup dengan mengalami metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Metamorfosis merupakan proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Metamorfosis dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk metamorfosis yang melewati 4 tahap, yaitu yang dimulai dari telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain nyamuk, lalat, kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk metamorfosis yang hanya melewati 3 tahap, yaitu telur, nimfa atau larva, dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, jangkrik, kecoa. Yang berikutnya, daur hidup tanpa metamorfosis atau tidak mengalami metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis pada proses daur hidupnya. Contohnya ayam dan kucing. Anak-anak dapat melihat contoh di bawah ini proses daur hidup ayam dan kucing. Nah, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang tadi Bu Leli sampaikan bermanfaat ya buat anak-anak semua. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah bersama orang tua. Setelah ini kita akan belajar SPDP, yaitu gambar dekoratif. Yuk disimak materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dilihat secara rata. Jadi saya akan berikan contoh tentang gambar dekoratif ya di sebelah kanan saya. Setelah itu anak-anak perhatikan ciri-ciri dari gambar dekoratif di kanan saya ini. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu ada dua macam, yaitu gambar dekoratif geometris dan stilasi. Nah, untuk bentuk gambar dekoratif geometris adalah bentuk yang memiliki ketakutan baik ukuran maupun bentuknya. Nah, bentuk dekoratif geometris contohnya adalah segitiga, bulat, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Adapun stilasi adalah bentuk dengan berbagai pengayaan atau diayakan, misalnya motif hias flora, fauna, dan manusia. Gambar dekoratif dapat dibuat dengan memadukan dan menggabungkan titik, garis, bidang, dan warna. Pola hewan yang biasa digambarkan dalam gambar dekoratif bermacam-macam. Sebelum membuat gambar dekoratif, sebaiknya anak-anak siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, bahan dan alat-alatnya meliputi
gambar, pewarna, kuas, pensil hitam, pensil warna, dan spidol. Oke, setelah itu anak-anak perhatikan ya langkah-langkah berikut ini untuk membuat sebuah gambar dekoratif. Simak ya sebelah kiri saya. Oke, sekian materi dari kami anak-anak ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar dan terus semangat ya. Meskipun belajar di rumah harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan mengaji seusai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.